Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna al-Qur'an wa inna lahu lahafizun. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali dalam acara siraman rohani nasihat-nasihat agama dari YouTube Al-Hamid. Mudah-mudahan semua kita dapat keberkahan manfaat daripada channel ini. Mudah-mudahan selalu bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad serta keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Anak Bapak semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini Bapak akan menyampaikan di antara sunnah-sunnah dalam berpuasa. Ini dalam berpuasa, dalam puasa, baik puasa sunnah ataupun puasa wajib, khususnya puasa Ramadan. Pada hari ini, maka kita disunnahkan mengerjakan sunnah-sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad tadi yang saya sampaikan tadi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka itu adalah orang yang cinta denganku. Dan barang siapa cinta denganku, kata Rasulullah, maka dia akan masuk surga beserta aku. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan lagi, wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak senang, tidak suka, tidak mau mengerjakan sunnah Nabi, kata Rasulullah, sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Na'udzubillahi min dzalik. Di antara sunnah dalam berpuasa, yang pertama adalah menyegerakan berbuka jika yakin sudah terbenam matahari. Jadi sunnah kalau kita berpuasa setelah azan dikumandangkan atau sirena dibunyikan, maka disunnahkan untuk kita yang berpuasa untuk menyegerakan berbuka. Jangan sampai kita lambat-lambatkan, jangan sampai kita tunda-tunda. Karena orang yang menyegerakan dalam berbuka khususnya, maka dia akan mendapatkan pahala sunnah, pahala yang luar biasa. Sedangkan dalam riwayat, setiap amal ibadah wajib di bulan Ramadan ini, Allah Ta'ala berikan pahala seperti pahala wajib. Dan apabila mengerjakan pekerjaan yang sunnah di bulan Ramadan ini, maka Allah berikan pahala wajib. Dan kita mengerjakan sunnah di bulan Ramadan ini bukan dapat pahala sunnah, tetapi dapat pahala wajib. Artinya banyak pahalanya kita dapat untuk mengerjakan sunnah di bulan Ramadan ini. Yang kedua adalah sunnah dalam berpuasa berbuka dengan tamar atau kurma, yang bagusnya sebanyak 3 biji. Jadi kalau kita berbuka puasa, sunnah kita memakan kurma terlebih dahulu. Jangan memakan yang lain, jangan meminum yang lain. Jangan sampai kita buka puasa langsung minum teh es, teh manis ataupun cendol dan sebagainya, tapi dianjurkan terlebih dahulu makan kurma. Kalau tidak ada kurma, bisa diganti dengan buah-buahan.
Tidak ada buah-buahan bisa diganti dengan air putih. Tapi sunnahnya memakannya di awalnya dengan korma. Berapa biji? Sunnahnya 3. 3 biji. Kalau tidak ada 3 biji, boleh 1 saja. Itu sunnah ketika berbuka puasa memakan korma. Jangan sampai kita memakan yang lain. Yang ketiga, ketika membaca doa sesudah berbuka puasa, yaitu doanya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi sunnah kita ketika berbuka puasa, sunnah membaca doa tersebut. Mungkin ditambah lagi dengan doa dhahabal dhama'u wa batalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Bagus lagi. Kemudian mungkin kita doa lagi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bagus lagi dibaca doa itu supaya mengawali doa sebelum kita makan. Kemudian yang keempat, sunnah berpuasa adalah bersahur dan melambatkan melambatkan selama tiada sampai kepada ragu-ragu. Jadi bersahur dalam berpuasa adalah hukumnya sunnah. Tasaharu, kata Rasulullah, bersahurlah kalian fa innaha barakatun, fa inna fis sahur barakatun. Karena dalam sahur itu ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagus kita bersahur. Jangan sampai kita berpuasa tidak bersahur. Kenapa? Sahur ini adalah menguatkan kita untuk menjalani ibadah 1 harian penuh. Dan disunnahkan dalam bersahur itu dilambatkan, didudikan waktunya. Jangan sampai kita mungkin sahurnya jam 10, jangan. Kalau yang baiknya mungkin sekitar jam 4 atau mendekati subuh, mendekati imsak, sekitar mungkin 1 jam, setengah jam. Disunnahkan kita ditakhirkan sahur tersebut. Kalau berbuka puasa tadi disunnahkan dicepatkan, didahulukan. Kalau bersahur bedanya, sahur itu disunnahkan dilambatkan. Mungkin sekitar jam 4 itu sedang kalau sahurnya. Kemudian ada yang bertanya, apakah bersahur itu disunnahkan makan korma? Jadi kalau kita berbuka puasa tadi sunnah kita makan korma, maka ketika sahur pun disunnahkan juga makan korma. Kalau bagus lagi kata guru saya dulu, kata bapak dulu, sahur itu awali dengan korma, akhiri dengan korma. Kalau berbuka puasa awali dengan korma, akhiri dengan korma. Minimal ganjil tadikan kormanya, bersahur. Kemudian yang kelima, di antara sunnah puasa adalah mandi daripada hadas besar yang sebelum fajar. Jadi kalau orang ketika malam harinya berhadas besar, maka sebelum dia bersahur, sebelum fajar, maka sunnah dia mandi. Dan apabila orang ini mungkin hadas besar di malam hari, kemudian tidak sempat dia mandi janabah, mandi besar, tidak apa dia mengerjakan sahur, tidak apa dengan berniatnya. Tapi jangan dilambatkan. Yang keenam, sunnah dalam berpuasa adalah memperbanyak bersedekah dan mendaras Al-Quran. Jadi ketika dalam berpuasa kita dianjurkan memperbanyak sedekah. Ada yang biasa ngasih buka puasa di masjid, di musalla, ataupun ngasih berbuka puasa di panti asuhan, di sekolahan. Itu sunnah memperbanyak sedekah. Karena sedekah kita di bulan Ramadan ini adalah dinilai ibadah wajib besar pahalanya. Kalau kemarin Bapak sampaikan, Rajab itu nilai pahalanya 1 dibalas 70. Kalau Sya'ban 1 dibalas 700. Sedangkan Ramadan 1 dibalas 1000. Jadi bersedekah di bulan Ramadan itu sunnah. Kemudian mendaras Al-Quran, melancari Al-Quran, membaca Al-Quran, baik di rumah ataupun di musalla. Apalagi buat anak-anak Bapak semuanya yang sudah mahir membaca Al-Quran, maka dianjurkan untuk anak-anak Bapak semuanya ikut tadarus di masjid ataupun di musalla, supaya memberikan syiar agama Islam, dan sekolah pun terangkat. Kenapa? Karena kalian ikut mendaras Al-Quran atau membaca Al-Quran di masjid ataupun di musalla. Yang ketujuh, di antara sunnah berpuasa adalah memelihara diri dari segala yang diharamkan, seperti berdusta dan sebagainya. Jadi sunnah kita berpuasa memelihara
daripada yang menghilangkan pahala puasa. Nah, inilah yang disebutkan hadis Nabi Muhammad SAW, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak, kata Rasulullah, orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar. Salah satunya adalah ketika berpuasa kita tidak menahan diri daripada berdusta, menggibah, lain sebagainya, memfitnah dan sebagainya. Ini adalah yang menghilangkan pahala puasa. Dan kita sunnah kita menjaga lisan kita, mata kita, telinga kita, semua anggota kita daripada yang menghilangkan pahala tersebut. Jadi kalau kita bisa menghindari tersebut, maka itu adalah sunnah hukumnya. Yang kedelapan, membukakan bagi orang yang puasa. Sunnah bagi orang yang berpuasa, membukakan orang yang berpuasa. Walaupun membukakannya itu dengan satu teguk air atau satu biji korma. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang membukakan orang yang berpuasa, faka'annama, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala yang berpuasa tersebut. Inilah kelebihan orang yang membukakan orang puasa. Yang bahayanya ini yang ikut berbuka nggak puasa. Nah, ini bahayanya. Yang bagusnya yang berpuasa, yang ikut berbuka puasa di masjid ataupun di musalla. Kenapa? Karena membukakan orang yang berpuasa itu sunnah. Yang kesembilan, sunnah puasa adalah membanyakkan i'tikaf. Lebih-lebih lagi 10 yang akhir dari bulan Ramadan. Jadi ketika akhir Ramadan kita disunahkan untuk memperbanyak berdiam di masjid, i'tikaf di masjid selama tidak ada uzur. Kalau ada uzur nggak apa-apa. Jadi i'tikaf mungkin di rumah saja, mungkin di musalla di rumah, tempat sholat di rumah, baca Quran dan sebagainya. Disunnahkan ketika akhir Ramadan untuk memperbanyak i'tikaf dalam masjid. Yang ke-10, mengerja sembahyang tarawih. Jadi sunnah kita mengerjakan sholat tarawih dan sholat witir. Kenapa? Karena ibadah tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan yang lain. Makanya kita dianjurkan untuk kita semuanya untuk sholat tarawih, mensyiarkan agama Islam. Jangan lupa kita setelah sholat tarawih, sholat witir juga. Kenapa? Karena kalau orang rajin tarawih tapi tidak mau sholat witir, maka kata guru Bakit, ini kurang sopan, kurang adab. Sedangkan kenapa? Karena Rasulullah itu, beliau hampir tidak pernah meninggalkan sholat witir. Dan tarawih itu hanya khusus di bulan Ramadan. Itulah di antara sunnah-sunnah dalam berpuasa. Banyak lagi sunnah-sunnah di dalam puasa, tapi itu saja yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam setiap hari, dan mudah-mudahan amal ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala apa yang kita kerjakan diterima Allah, dan dosa-dosa kita, dosa guru-guru kita, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita diampuni Allah zahir maupun batin. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.